everyone, let me introduce myself. My name is Rini Mariani Nababan. My academic number 1801030042. Now in this time, we will study about English for broadcasting. But before it, I want to tell you about our learning objectives for today. There are three our learning objectives for today. The first is students are able to understand the meaning of English broadcasting. The second is students understands the scope of English broadcasting. And the last is students are expected to able to create or to make the broadcasting works. So let's start it. Have you ever heard word broadcasting? When you hear word broadcasting, apa yang terlintas di pikiranmu ketika mengatakan broadcasting? Broadcasting itu maksudnya dalam bahasa Indonesia penyiaran. Nah, ketika seseorang mengatakan tentang penyiaran, apa yang muncul di pikiranmu, di pikiran kita? Menurut saya yang muncul di pikiran kita penyiaran adalah televisi, radio, kayak gitu kan. Nah, jadi I will give you the meaning of broadcasting. So, broadcasting is moving one of the branches of communication science in the broadcasting file. Broadcasting is often studied on how to create content for broadcast from pre-production, production to post-production. Jadi di sini dikatakan broadcasting atau penyiaran itu adalah salah satu cabang ilmu komunikasi yang mempelajari tentang bagaimana untuk menciptakan konten untuk dipublikasikan ke umum yang bertujuan untuk mengambil keuntungan bagi si penyiar. Jadi contoh dekatnya adalah iklan. Nah, iklan yang kita saksikan atau kita tonton di televisi itu kan fungsinya untuk menarik perhatian penonton agar apa yang diiklankan atau menggunakan. Very important part of creating broadcast content is how to make content that is easy to see, hear, and the information conveyed can be accepted by the public. Nah, yang penting dalam membuat konten penyiaran ini adalah kontennya harus gampang dilihat atau artinya menarik lah ya kan. Artikulasinya jelas untuk didengar. Pokoknya pengucapannya, penyampaiannya jelas. Kemudian informasi yang disampaikan juga dapat diterima oleh penonton atau publik, di sini artinya masyarakat. Memang begitu. Jadi kalau misalnya penyiaran itu kontennya tidak menarik, pastinya kita sebagai penonton tidak akan tertarik dong untuk menonton konten orang itu. Bahkan kita beli produk yang ditawarkan oleh mereka. Nah, jadi di sini kontennya itu harus menarik. Explain about the definition of broadcasting. Broadcasting ini disiarkan melalui audio atau video. Nah, video itu bisa kita jumpai di televisi. Semua punya televisi masing-masing kan. Nah, itulah produknya broadcasting yang kita tonton, iklan-iklan itu. Pokoknya siaran televisi lah, itulah hasil dari produk broadcasting yang disiarkan melalui elektronik. Jadi broadcasting ini sudah populer mulai tahun 1920. Kemudian pembahasan selanjutnya
kita masuk ke scope of broadcasting. Maksudnya di sini scope of broadcasting, ruang lingkup broadcasting. So broadcasting scope. So that the information to be conveyed is right on target or accepted by the community as the main target, this information must be packaged in an attractive and unique packaging. The message to be conveyed can be broadcast via electronic media such as radio, television, and the internet. Supaya informasi yang kita sampaikan itu tepat sasaran. Kayak misalnya kan iklan sampo itu kan sasarannya ya kita masyarakat. Sasarannya kayak mana biar kita gunakan sampo itu, biar kita beli produknya. So pasti orang itu bakal menunjukkan orang yang rambutnya hitam, cantik, tebal. Supaya itu tepat sasaran, produk dari broadcasting ini ada ruang lingkup ya, ada 4 ruang lingkup broadcasting yang harus kita ketahui dan kita pahami supaya hasil dari broadcasting kita tepat sasaran, menarik dan berhasil menarik. Kayak mana lah biar menarik perhatian para sasaran kita. Misalnya kayak iklan sampo lah, kayak yang tadi iklan sampo. Harganya juga jangan terlalu mahal atau dibeli orang itu gitu. Harus menarik videonya, nggak cuman produknya aja, videonya juga harus menarik, harus diedit, harus jelas. Kemudian videonya juga harus terang, jangan gelap-gelap, harus pokoknya menarik lah, menarik dan unik, sehingga pesan bisa disampaikan kepada sasaran. Itu biasanya disampaikan melalui radio, televisi, kemudian di internet, di YouTube. Jadi ada 4 ruang lingkup dari broadcasting ini, penyiaran. Yang pertama adalah presenter. Ada presenter dalam pembuatan broadcasting. Nah, dan presenter di sini juga nggak boleh asal-asal presenter. Dia harus percaya diri, kreatif, mudah beradaptasi. Kayak mana lah biar yakin orang itu sama kita. Jadi presenternya harus pembawaannya tenang. Terus keterampilan organisasi dan komunikasinya juga harus mantap. Nah, itulah dia. Dan poin kedua adalah jurnalis. Jadi jurnalis ini berfungsi untuk present news, untuk mengapakan informasi, konten informasi untuk televisi, radio, dan internet. Kemudian menulis informasi cerita, cari dan mengumpulkan cerita-cerita ini untuk jadi broadcasting itu ruang lingkupnya nggak cuman iklan ya, pokoknya yang kita tonton di televisi lah, kayak film gitu kan, kayak iya film itu hasil dari broadcasting juga. Pokoknya yang kita yang ditampilkan di televisi lah, yang di radio, yang kemudian di internet juga ada. Nah, itulah dia jurnalis. Jadi jurnalis ini mengumpulkan cerita-cerita dan menulisnya untuk di reporting. 3 kameraman. Nah, kameraman sangat penting dalam apanya broadcasting. Kalau misalnya kameramannya nggak handal, otomatis video yang dihasilkan nggak bagus kan. Walaupun sebenarnya memang ada editornya, tapi ya harus bagus juga hasil kameranya biar bisa diedit. Kan editor itu bukan cuman sekedar kayak malah biar menarik mengedit-edit, karena yang paling utama di sini kameraman juga harus bagus. Pokoknya kameraman sama editor ini harus sama-sama kerjasama biar hasilnya bagus, biar menarik. Kayak kalau misalnya nonton di televisi pasti gambarnya menarik kan, dan kamera yang digunakan juga enggak kamera asal-asalan, dan yang menggunakan juga harus
yang udah apa di bidangnya. Jadi kameraman di sini untuk memvideokan video atau gambar dalam film yang di televisi, commercials, music video. They usually under instruction from director of photography. Jadi biasanya mereka diinstruksi oleh direktur of fotografinya, ada atasannya. Jadi ada instruksinya, terus orang itu mengapakan sesuai instruksi dari atasannya. Kemudian selanjutnya adalah tadi kan yang pertama presenter, kemudian jurnalis, kemudian kameraman, and the last is people who participate in the world of film. Jadi kalau misalnya udah ada presenternya, ada jurnalisnya, ada kameramannya. Kalau nggak ada yang berpartisipasi, kayak misalnya yang ada di film itu dalam drama, kan ada partisipasinya, ada di situ. Misalnya yang berperan sebagai orang jahat, yang berperan sebagai orang baik, pemain figuran, tokoh utama, tokoh utama itu tadi yang berperan baik atau protagonis. Nah, itu juga sangat dibutuhkan, karena kalau nggak ada orang itu, apa yang mau direkam, apa yang mau divideokan gitu. Jadi itu biasanya kalau misalnya dalam perfilman itu biasanya disebut dengan aktris atau aktris untuk perempuan, terus aktor untuk laki-laki. Okay, I think that's all my explanation about broadcasting. If there are some mistakes that I make when I explain about the material of casting to you, please forgive me. For good attention, I say thanks.